Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang konsep VLAN ya. Jadi sebelum masuk ke konsep VLAN, Bapak ingin mengingatkan materi sebelumnya tentang LAN atau Local Area Network. Tentu anak-anak semua masih paham ya tentang Local Area Network, yaitu sebuah jaringan lokal yang disusun atau dibentuk oleh beberapa komputer klien tergabung menjadi satu. Nah, pada selanjutnya materi kita itu tentang VLAN. Nanti kita akan banyak membahas tentang apa itu VLAN, bagaimana konsep sebuah VLAN, kemudian perangkat-perangkat apa aja sih yang support dengan VLAN. Oke, untuk materi selanjutnya silakan simak di video selanjutnya. Oke anak-anak, baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang VLAN ya. VLAN adalah tidak lain dan tidak bukan adalah virtual local area network, yaitu infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah struktur telekomunikasi. Virtual LAN atau disingkat VLAN yaitu merupakan sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat pengelolaan atau perangkat lunak untuk memanage sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Jadi terkadang dalam suatu perusahaan, satu kantor, eh, tidak ingin komunikasi antar bidang ya, antar bagian. Jadi misal di lantai satu bagian IT hanya bisa berkomunikasi dengan bagian IT di lantai 2 dan lantai 3. Nah, ketika kondisi seperti itu maka sangat diperlukan banyak switch untuk menghubungkan hal tersebut. Tetapi dengan teknologi VLAN, kita hanya butuh satu switch yang bisa dikonfigurasi atau switch manageable, yang mana dalam satu switch itu nanti bisa dibagi menjadi beberapa LAN di dalamnya. Atau itulah yang disebut dengan VLAN. Alasan mengapa kita menggunakan VLAN, yang pertama adalah kita bisa memecah broadcast traffic yang terjadi pada jaringan LAN. Jadi terkadang di dalam jaringan LAN itu sering terjadi traffic broadcast yang tinggi. Nah, untuk memecah hal itu kita bisa kita bisa menggunakan teknologi VLAN. Yang kedua adalah menghemat biaya. Jadi dengan menggunakan teknologi VLAN tadi, memanfaatkan teknologi VLAN, kita bisa membuat beberapa switch secara virtual di dalam satu switch eee, fisik ya, dalam satu switch. Jadi kita tidak perlu mengadakan atau membeli switch lagi, karena kita bisa memanfaatkan VLAN di dalam switch tersebut. Yang ketiga adalah jaringan lebih aman. Jadi dengan memecah broadcast traffic tadi, kita bisa memantau lebih detail jaringan mana yang sedang terjadi gangguan, sehingga ketika ada terjadi gangguan di segmen satu, maka segmen 2 dan 3 itu tidak terjadi dampak dari gangguan tersebut. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dengan kita bisa memanage apa namanya, traffic-nya, maka tentunya kinerja jaringan kita akan lebih meningkat. Kemudian ketika ada kendala, maka kita bisa mengefisiensi pengelolaan jaringan. Jadi ketika ada gangguan, kita bisa mendeteksi terjadi di segmen keberapa. Nah, ketika kita sudah tahu di segmen yang gangguan itu, kita bisa langsung memperbaiki di segmen itu saja. Selanjutnya, tipe VLAN dalam konfigurasi. Nah, ada yang disebut dengan static VLAN, ada dynamic VLAN, ada voice VLAN. Static VLAN ini adalah sebuah VLAN yang dikonfigurasi secara manual oleh main jaringan. Nah, kemudian kalau yang dynamic VLAN ini biasanya sering disebut juga dengan VLAN membership. Jadi ada switch yang bertugas sebagai server dan ada juga switch
yang kita konfigurasi sebagai kliennya. Sehingga untuk mengkonfigurasi VLAN-nya cukup dari sisi servernya saja. Maka secara otomatis dari sisi kliennya akan mengadopsi konfigurasi VLAN yang ada di servernya. Selanjutnya ada voice VLAN. Voice VLAN ini dikhususkan untuk komunikasi melalui voice. Biasa dikonfigurasi atau dikolaborasikan dengan IP phone. Oke, demikian ya penjelasan hari ini tentang VLAN. Oke, baik anak-anak semua, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa dapat memahami dengan baik. Selanjutnya untuk tugas di job sheet-nya Bapak akan kirimkan ke grup kalian. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.